Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pertalian keilmuan teramat dekat. Pendiri Mazhab Maliki adalah Imam Malik dan pendiri Mazhab Syafi'i adalah Imam Syafi'i. Hubungan Imam Malik dan Imam Syafi'i ini antara guru dan murid. Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Meskipun demikian, keduanya saling menghormati. Ada kisah menarik tentang mereka. Suatu hari, dalam suatu majelis belajar, Imam Malik menyampaikan bahwa masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Rezeki datang tanpa sebab. Manusia cukup bertawakal. Allah yang akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, biarkan Allah mengurus lainnya, ujar Imam Malik. Imam Malik bersandar pada hadits Nabi. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Tetapi sang murid berpendapat lain. Ia menyanggah, "Wahai guru, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" Syafi'i berpendapat, rezeki harus dicari. Tidak datang dengan sendirinya. Maka dibutuhkan usaha dan kerja keras. Keduanya bertahan dengan pendapat masing-masing. Tetapi tidak ada rasa kesal apalagi sampai membenci satu sama lain. Sang guru tetap memperlakukan baik muridnya itu. Sebaliknya sang murid tetap menaruh rasa hormat pada guru yang mengajarkan ilmunya itu. Hubungan yang menyenangkan. Sampai suatu hari, ketika Syafi'i sedang berjalan-jalan, tampaklah sekelompok orang tengah memanen buah anggur. Ia pun berinisiatif membantu mereka memetik buah anggur. Setelah pekerjaannya selesai, Syafi'i mendapatkan beberapa ikat buah anggur sebagai imbalan atas bantuan yang diberikannya. Syafi'i senang sekali. Peristiwa itu akan digunakannya sebagai bukti kebenaran argumentasi pendapatnya tentang rezeki. Kalau tidak berusaha membantu orang memanen anggur, mana mungkin mendapatkan buah anggur. Buru-buru ia pulang ingin segera membuktikan kebenaran pendapatnya pada sang guru. Ketika ia tiba kebetulan sang guru sedang duduk santai. Syafi'i meletakkan buah anggur yang dibawanya itu. Lalu berceritalah ia kepada sang guru tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Kalau saya tidak keluar dan tidak membantu memetik anggur, pasti anggur ini tidak saya dapatkan. Sang guru tersenyum saja. Lalu mengatakan, seharian ini aku tidak keluar. Hanya mengambil tugas sebagai guru. Sedikit membayangkan alangkah nikmatnya jika di hari panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawa anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukuplah dengan tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu, biarkan Allah yang mengurus lainnya, kata Imam Malik. Guru dan murid akhirnya sama-sama tertawa. Baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i sama-sama memiliki argumentasi yang kuat dan sama-sama dapat membuktikan pendapat masing-masing. Tidak ada yang merasa paling benar, dan tidak juga menyalahkan pihak lain. Mereka malah dapat mengambil hukum berbeda berdasarkan acuan yang sama. Begitulah karakter orang-orang berilmu. Rasanya jauh sekali dengan kondisi sekarang ini, ketika banyak orang merasa paling benar, lalu menuding-nuding orang lain yang salah. Seakan-akan perspektifnya sendiri yang paling benar. Sebaiknya, belajarlah dari kisah dua ulama besar itu. Lantas bagaimanakah caranya bertawakal itu? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau memberikan rezeki kepada kita. Menurut almarhum Syekh Ali Jaber ada 4 amalan yang bisa membuat rezeki dari Allah datang sendiri tanpa dicari. Apa saja 4 amalan itu? 1. Sholat sunnah malam hari. Yang termasuk dalam sholat sunnah malam hari antara lain, sholat hajat, tahajud, witir, dan istikharah. 2. Perbanyak membaca istighfar di waktu sahur. Menurut almarhum Syekh Ali Jaber, jika seseorang tidak mengerjakan sholat malam,
Minimal jangan sampai terlewat membaca istighfar di waktu sahur. Waktu sahur ini dapat dikira-kira 30 menit sebelum azan subuh. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh sholat malam, boleh zikir, boleh apapun. Tapi yang terbaik, istighfar, fokus hanya istighfar. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. 3. Istiqomah bersedekah dalam keadaan apapun. Bukan yang dimaksud perbanyak sedekah itu, dari sisi uang itu banyak, atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah ta'ahudzu sedekah, istiqomah bersedekah. Kata almarhum Syekh Ali Jaber. Karena menurut almarhum Syekh Ali Jaber, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat jumlahnya akan tetapi keikhlasan dan cara dia beristiqomah dalam sedekah, baik itu dalam kondisi lapang atau sempit. 4. Berzikir. Almarhum Syekh Ali Jaber memberikan nasihat agar tidak meninggalkan zikir pagi dan sore hari. Apapun kalimat zikirnya, yang penting selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kutipan terbaik dari kami. Kami ingin mendengar dari Anda. Beritahu kami apakah masih ada nasihat bijak lainnya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.